Jadi renungan atau khotbah dalam kebaktian minggu siang kita terangkat dari surat Rasul Paulus kepada Timoteus, 2 Timoteus pasal 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. 2 Timoteus 3 ayat 10 sampai ayat 17 kita baca secara bergantian. Dan nanti ayat terakhir atau ayat 17 kita sama-sama membaca. Kita mulai dengan perikop, firman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, tujuanku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Namun, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17 kita sama baca. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Kalau saya melihat dari depan ini, saya sangat sukacita dan berbahagia. Kenapa? Kalau saya hubungkan dengan firman yang barusan kita baca, tujuan dari Rasul Paulus di situ mengingatkan Timoteus untuk tetap setia dan memenangkan imannya. Dan inilah orang-orang jemaat GKPI Depok ini ataupun yang lain sebagainya yang hadir pada saat ini yang memenangkan imannya. Kalaupun ada pekerjaan atau kesibukan yang lain itu dinomor duakan, tetapi hadir pada saat ini untuk menyatakan iman percayanya dan kemenangan imannya. Amin. Kalaupun kosong yang di depan ini, karena ada tadi kebaktian pagi. Jadi seandainya hanya satu kebaktian, berarti enggak muat lagi nih ya. Terima kasih untuk Depok untuk bisa mengantisipasi, membuat solusi hal seperti itu. Karena, dan itu fakta itu, kalau hari Minggu itu selalu entah di medsos atau di WA dengan istilah healing ya, apa itu healing? Ya, apa itu? Refreshing. Kemana? Kalian lah tahu itu. Kan gitu kan? Itu hal-hal yang ringan sebenarnya. Hal-hal yang ringan. Sehingga pergi keluar. Di sana pun adanya kebaktian Padang. Bisa. Enggak masalah, bisa. Adanya kebaktian Padang katanya kan. Sehingga di sana kita berdoa, di sana nyanyi, di sana persembahan. Bisa. Tetapi samakah maknanya?
Ya, tergantung kepada kita. Tapi bagaimana sekalipun itu hanya solusi. Kalau makna yang sebenarnya adalah gereja, mana kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Itu kan hanya sesaat itu kan. Jadi firman ini mengingatkan kita, kalaupun pada waktu itu Paulus menyampaikan ketika dia di penjara Roma, merasa bahwa tidak berapa lama lagi dia akan mengakhiri hidupnya di dunia ini, atau hidupnya akan berakhir oleh karena sesuatu hal. Maka waktu kesempatan itu dia pergunakan untuk memotivasi, mengingatkan dan mendorong Timoteus, karena pada saat itu ada berkembang ajaran-ajaran sesat yang menyimpang. Sehingga Paulus mengingatkan. Apa ajaran-ajaran sesat itu? Tentunya yang berbeda dengan firman Tuhan. Kalau kita bandingkan sekarang mungkin ada ajaran teologi kemakmuran ya. Ada teologi kemakmuran. Yang mengukur melihat bahwa berkat Tuhan itu dilihat dari kesuksesan, keberhasilan. Kalau dia sehat-sehat, itu berkat Tuhan itu. Kalau sakit, bagaimana kira-kira? Kalau dia naik mobil BMW, berkat Tuhan itu, puji Tuhan. Berkatnya melimpah. Kalau dia naik Honda bebek seperti kami ini, berkat siapa? Ya kalau dari kacamata teologi kemakmuran, enggak, Anda belum diberkati Tuhan, katanya pada kami. Berarti ngiri-ngiri sedap rupanya ini ya. Ini sangat sederhana. Sangat sederhana. Sehingga orang yang tidak kuat imannya, tidak konsekuen dalam iman percayanya, bisa membingungkan. Itu dari segi ajaran iman. Dari segi pada masa Timoteus ada perkembangan zaman yang bisa menantang. Sama juga dengan situasi kondisi kita. Kemajuan zaman ini, teknologi yang canggih ini, yang kita yakini adalah merupakan berkat Tuhan, tentunya sangat-sangat menolong kita, membantu kita. Pertanyaan, apakah teknologi yang canggih ini bisa digaransi, bisa dijamin untuk merasa nyaman kita? Bagaimana kira-kira? Bisa? Hati-hati. Hati-hati. Halus-halus dia kan. Contoh promosi. Buy one. Kalian nyatakan itu kan. Buy one get three. Beli satu dapat. Kalau hitung-hitungan kan beruntung kan. Wah ini luar biasa ini. Tanpa DP. Anda pulang, bawa. Tanpa DP itu kan. Malas masak. Oh berarti ini salahkah itu? Enggak salah. Yang salah apa? Diri sendiri. Yang enggak bisa menahan diri. Enggak bisa. Saya sangat mengapresiasi core dari PP tadi ya. Core PP. Oh itu sangat luar biasa itu ya. Di zaman sekarang ini, seperti yang kami katakan tadi, oleh karena kemajuan zaman ini, teknologi yang canggih ini,
Kalau ada PP sekolah minggu merasa nyaman di gereja, itu sungguh-sungguh harus diapresiasi. Kenapa? Di luar sana bagaimana? Menjanjikan. Tapi nyanyiannya itu dibuat di sini, saya catat itu judulnya Damai Bersamamu. Hanya Tuhan tempatku berteduh untuk bisa terhindar dari kepalsuan. Jadi surat Rasul Paulus ini mengingatkan kita karena apa? Kita tidak bisa menghambat, kita tidak bisa membendung teknologi kemajuan zaman ini. Tetapi ini bisa dipergunakan oleh si setan, si iblis untuk memporak-porandakan kita. Mari kita baca dulu 1 Petrus 5 ayat 8. Dan dibuka dulu sebagai ganti hukum Taurat itu tadi ya, petunjuk hidup baru. Kolose 2 ayat 8 dibuka dulu sambil kita sharing PA ya. 1 Petrus 5 ayat 8 dan Kolose 2 ayat 8. Sama-sama ayat 8 ya, gampang ya. Kita baca 1 Petrus 5 ayat 8 ya. Waspadalah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kolose 2 ayat 8. Sudah dapat, biar kita sama-sama baca. Kita baca bersama-sama ya. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tapi tidak menurut Kristus. Apa maksudnya roh-roh dunia? Ini kemajuan zaman ini termasuk roh-roh dunia. Teknologi yang canggih ini termasuk roh-roh dunia. Maka waspadalah. Lawanmu si iblis sama seperti singa. Ada di sini singa? Enggak ada. Kalau mau melihat singa, kemana kita pergi? Ragunan, Taman Safari ya. Itu jelas. Tapi karakternya bagaimana? Si iblis itu enggak merasa nyaman melihat kita di gereja ini. Si iblis itu bagaimana? Susah melihat orang senang. Senang? Tapi kita ini baik-baik semua kan? Kalau ada kawan kita susah, ikut juga kita susahkan. Kalau ada orang kita senang, ikut juga tepuk tangan kan? Makanya hati-hati. Dan itu bisa terjadi, kita memenangkan ini, diingatkan oleh Rasul Paulus. Berpegang kepada kebenaran. Kebenaran yang dimaksud adalah firman Tuhan, bukan kebenaran dunia ini. Kalau kebenaran dunia ini relatif itu. Tetapi kebenaran firman Tuhan tidak bisa ditawar-tawar. Harga mati. Artinya, firman Tuhan itu menjadi pedoman kita, panduan kita. Mari kita lihat Mazmur 119 ayat 105. Sebenarnya ini bisa luar kepala ya. Mari kita baca bersama-sama ya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini pedoman kita.
Maka Paulus menegaskan dan mengingatkan kepada Timoteus dan juga kepada kita, apapun aktivitas kita, apapun jabatan kita, apapun kedudukan kita, atau di mana saja, kapan saja, senantiasa firman Tuhan kita jadikan sebagai pedoman pegangan kita. Amin. Amin. Apakah orang yang menjadikan firman Tuhan ini menjadi pedomannya selalu sukses, selalu bahagia? Belum tentu. Itu makanya tema minggu kita diperlengkapi untuk perbuatan. Berarti melalui firman Tuhan kita dikuatkan, kita dimampukan untuk menghadapi segala rintangan, godaan-godaan. Dengan firman Tuhan, Dia akan tutup bungkus kita. Kalaupun ada niat si jahat, si setan, si iblis, oleh karena firman Tuhan membungkus kita, membentengi kita, maka mereka tidak akan mempan. Kalau selama ini kita suka mengkonsumsi B2. Tahu itu apa B2 ya? Apalagi kita orang Batak ya. Tahu maksudnya ya? Semua orang menginginkan untuk naik. Jadi jangan hanya B2. Tapi naik menjadi B3. Apa itu B3? Baca buku Bibel. Iya. Coba bayangkan. Kalau ada orang Kristen tidak membaca Alkitab, itu sama halnya seorang prajurit tidak punya senjata. Bagaimana kira-kira? Ada angkatan di sini. Kalau dia prajurit, tapi nggak ada senjatanya, bagaimana kira-kira? Nggak ada powernya kan? Kan kurang lengkap itu. Tapi kalau dia prajurit, lengkap dinasnya di situ, senjatanya, orang akan takut itu. Tapi dia prajurit nggak ada senjatanya di situ. Nggak ada apa-apanya itu. Hanya dinasnya aja itu. Senjatanya, perlengkapannya nggak ada. Tapi ini tuh, orang Kristen yang membaca Alkitab berarti dia diperlengkapi dalam melaksanakan tugas-tugasnya apapun itu. Sehingga dengan firman Tuhan ini dia akan dimampukan, dikuatkan dalam menghadapi segala rintangan dan godaan-godaan. Sehingga kita mampu dalam perjalanan kehidupan kita ini menyatakan iman percaya kita tetap setia dan taat. Saya baca dalam acara kita ini ada di sini berita pembangunan ya. Dan saya ingat ini pernah saya singgung dulu sewaktu saya di sini. Sekarang sudah terkumpul 1M257 juta. Berarti untuk klub dia 2M berapa lagi? Biar klub dia 800 lagi ya, biar gampang. Bisa si iblis itu berbisik. Hulak kiping. Iya, halus-halus iblis itu. Lama banget, sampai tahun 2000. Ini 25, 26, 27. Si iblis itu gitu strateginya, dibisikkan. Mananya panitia pembangunan itu lama kali. Apalagi, halaki maju perjolo dah.
Ya itulah patana panitia. Itu halus-halus strategi iblis itu. Makanya bagaimana? Tapi orang yang setia dan taat, terima kasih Tuhan. Karena Engkau memberikan kesempatan bagiku untuk ikut ambil bagian untuk menggenapi berapa lagi? Katakan 800 lagi. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau pakai aku untuk ikut ambil bagian menutupi yang kekurangan ini. Bila perlu dari aku itu semuanya. Mampu? Berpikir deh. Jangan lihat nominalnya. Berkati kami Tuhan. Itu tidak seberapa bila dibandingkan dengan berkat-Mu. Bisa kita renungkan kors sekolah minggu itu tadi. Apa makna kors sekolah minggu itu? Kau tebus aku bukan dengan nggak lupa deh. Dengan emas, perak. Tetapi dengan ada yang mau dari kita ini mengorbankan darahnya untuk keselamatan kita. Ini belum darah kita yang tercurah untuk menggenapi yang berapa? Yang 800 itu belum darah kita. Maka melalui ini diingatkan firman ini untuk memenangkan iman kita, kita selalu proaktif, ikut ambil bagian karena ini merupakan kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Untuk Tuhan bisa melihat bagaimana kita mensyukuri, merespon berkat-berkat Tuhan. Itu kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sungguh indah firman ini yang selalu mengingatkan kita untuk menjadikan firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu adalah sumber dari segala-galanya. Firman Tuhan itu akan membentengi kita, dan itulah kehadiran Yesus yang sudah menjadi daging. Firman itu telah menjadi daging dan bersama-sama dengan kita. Kapan saja, di mana saja kita, apapun aktivitas kita, kita senantiasa menjadikan firman Tuhan pedoman dan pegangan kita untuk membentengi secanggih apapun teknologi yang canggih ini, kemajuan zaman ini, maka kita akan diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Kami melipat jari jemari kami, menundukkan kepala kami untuk datang ke hadirat-Mu ya Bapa, menghantar pujian, syukur dan terima kasih kami oleh karena kemurahan-Mu, limpahan berkat-Mu hari lepas hari, keluarga lepas keluarga. Bersama pada saat ini kami sungguh merasakan dan menikmati persekutuan ibadah siang ini, untuk kami menaikkan pujian, syukur dan terima kasih kami oleh karena pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, berkati anggota jemaat-Mu yang hadir pada saat ini, tentu dalam segala dinamika kehidupan yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau senantiasa memelihara, menjaga, melindungi dan memberkati kami. Apapun aktivitas kami, apapun kesibukan kami dalam keseharian yang merupakan berkat Tuhan untuk kami geluti. Untuk itu biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menuntun, membimbing kami, teristimewa firman-Mu jadi pedoman pegangan dalam kehidupan kami. Tentu banyak kerinduan anggota jemaat-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik dan menjawab dua-dua permohonan mereka, sehingga mereka semakin merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk orang-orang yang sakit yang ada di jemaat-Mu ini. Kiranya
Kau memberikan kesembuhan dan kesehatan. Apapun sakit penyakitnya, kiranya Engkau berikan kasih-Mu, nyatakan limpahan berkat-Mu melalui kesembuhan mereka. Dan juga kami berdoa bagi yang berulang tahun, baik itu kelahiran Ibu Rotua Parhusip, Saudara John Firman Napitupulu, anak Dean Karolus Sitorus, Bapak Parna Utagalung dan ulang tahun pernikahan, keluarga Bapak Penatua Alparet Panjaitan Ibu Adelina Manurung, keluarga Bapak Perningotan Silaban Ibu Rosnain Santana Situmorang. Kami yakin dan percaya pertambahan usia adalah merupakan wujud nyata kasih Tuhan. Karena tak seorang pun punya kuasa otoritas untuk menambah usianya kalau Tuhan tidak mengizinkannya. Untuk itu ingatkan mereka dalam pertambahan usia tersebut agar mereka senantiasa bersyukur dan berterima kasih. Nah, dengan bertambahnya usia tersebut semakin bertambah-tambahlah sukacita berkat-berkat bagi mereka. Terima kasih ya Bapak, banyak rencana dan program di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Kiranya semua anggota jemaat ikut ambil bagian, mengungkapkan rasa syukurnya, rasa terima kasihnya, menopang, mendukung segala program rencana kebutuhan di jemaat-Mu ini. Dan itu pasti terjadi oleh karena Engkau adalah Tuhan yang senantiasa melimpahi berkat-berkat kepada orang-orang yang bermohon kepadamu. Terima kasih Bapak, banyak yang kami pintakan, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, ampuni kami salah dosa kami untuk kami layak menerima berkat-Mu. Dalam Yesus kami berdoa dan bermohon. Amin.